Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku akan membahas kelebihan dan kekurangan HP Oppo A83 6/128 yang lagi banyak beredar murah 600 ribuan. Asal kalian tahu ya, ini tuh bukan HP Oppo A83 yang ori resmi. Karena HP Oppo A83 yang ori resmi itu cuman sampai varian 3/32 aja. Nggak ada varian 6/128 kayak gini nih. Ya karena ini tuh bukan HP yang ori resmi, jadi HP ini tuh punya banyak banget kekurangan jika dibandingkan sama yang orinya. Oke, karena kekurangannya ini banyak, jadi kita bahas dari kekurangan HP ini dulu. Oke, kekurangan yang pertama, kalau kita beli HP kayak gini nih, walaupun kata penjualnya ini tuh HP baru, kita nggak akan dapat aksesoris yang ori. Ya kita akan dapat aksesoris yang KW seperti ini ya. Contohnya kepala charger yang aku dapat ini KW. Ini ringan banget dan kalau diketuk-ketuk kayak gini kerasa kepala chargernya ini kopong kayak gitu. Nah yang kedua itu USB-nya juga dapat yang nggak ori ya. Kalau kepalanya nggak ori pasti USB-nya juga nggak ori. Nah selain itu box yang didapat juga bukan box ori karena kayak gini nih. Boxnya itu di bagian samping-sampingnya tulisan Oppo-nya ini nggak timbul. Kalau yang ori kan tulisan Oppo-nya timbul ya. Dan untuk stikernya juga kayak gini. Kalau HP Oppo A83 yang ori kan diproduksinya di PT Selalu Bahagia Bersama dan made in Indonesia ya, dibuat di Indonesia. Tapi kalau yang ini tuh diproduksinya di luar negeri dan diimpor kayak gitu, bukan diproduksi di PT Selalu Bahagia Bersama. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beli HP kayak gini, kita itu nggak akan dapat garansi yang jelas ya. Contohnya kayak gini nih, kartu garansi yang aku dapetin cuman kayak gini aja, nggak ada apa-apa. Tulisannya warranty card, nggak ada tipe-tipenya sama sekali, cuman kayak gini doang. Terus buku panduannya juga ya kosongan kayak gini nih. Jadi ini nggak pasti banget ya. Walaupun banyak penjual yang ngasih garansi 1 tahun ya kan, biasanya di toko-toko online gitu ditulis garansi 1 tahun, tapi kan kita nggak dikasih kartu garansi yang resmi ya, yang bukti nyata kartu garansinya gitu. Intinya garansinya itu cuman garansi personal ya antara kita sama penjualnya. Kalau dapat penjual yang bertanggung jawab sih oke-oke aja, tapi kalau misalkan dapat penjual yang nggak tanggung jawab terus lari kayak gitu, kalau dikomplain nggak balesin kan kita yang susah karena nggak ada bukti kartu garansi juga. Oke, untuk selanjutnya HP-nya ini juga terasa aneh ya jika dibandingkan sama Oppo A83 yang ori. Contohnya di bagian build quality-nya ini. Build quality-nya ini terasa kurang solid kayak gitu. Ini kan aku beli HP-nya baru dan kerasa kurang solid, kalau digini-giniin terasa banget. Terus ini kan aku baru beli tapi di bagian sini udah ada lecet kayak gini ya. Udah ada lecet, maksudnya kayak hampir kelepas gitu, kayak mau dibongkar kayak gitu kan. Ini kalian lihat ya kayak gini. Padahal aku baru beli dan belinya itu katanya juga baru 600 ribuan ya. Kemungkinannya sih ini casingnya juga bukan casing ori, atau mungkin casingnya udah casing gantian kayak gitu. Selanjutnya kalau dilihat-lihat di bagian layarnya ini, kalian lihat deh gambarnya ini kerasa ngeblur-ngeblur gimana gitu, nggak padet, kerasa kurang padet gitu gambarnya. Terus kalau dilihat kontrasnya ya, kita masuk ke background yang warna putih aja, aplikasi yang backgroundnya putih, terus kita maksimalin pencahayaannya. Ini kontrasnya kalian lihat deh, bukan seperti kontras Oppo A83 yang ori anjay kayak gini. Ini dan kerasa gambarnya ini kayak agak ngeblur gimana loh, kurang padat ya, kalian perhatiin deh. Tapi oke sih, harganya cuma 600 ribuan dapat HP yang layarnya kayak gini udah lumayan banget. Selain itu multitossnya juga bisa dapat 10 tos juga kayak gini, aku contohin. Multitossnya bisa dapat 10 tos kalau kita tes pakai aplikasi multitoss tester. Jadi layarnya juga masih oke-oke aja sih, walaupun kontrasnya itu jelek dan gambarnya agak ngeblur-ngeblur gimana. Selanjutnya masih di kekurangannya ya. Ini tentang OS-nya nih, tentang OS kayak gini. Kalau misalkan kita klik pembaruan perangkat lunak, ini OS-nya terasa abal-abal banget. Karena kalau kita klik bagian fitur kayak gini, tulisannya tidak ada info versi. Kalau yang ori kan diklik kayak gini bisa ya. Tapi kalau yang ini aku klik bagian fiturnya ini tulisannya tidak ada info versi kayak gini. Selain itu di bagian pengaturan OS-nya ini juga terasa aneh banget karena di sini tidak tersedia App Market sama Game Center dan Theme Store. Harusnya untuk Oppo A83 yang ori kan ada 3 menu itu ya, App Market, Game Center sama Theme Store, tapi ini nggak ada. Lebih parahnya lagi di bagian memorinya nih. Bagian memori kita cek di tentang telepon ya. Di tentang telepon itu memori RAM-nya 6 GB dan memori ROM-nya 128 GB. Tapi ini memori aslinya parah banget dan terkesan ada unsur tipu-tipunya nih ya. Kita cek pakai aplikasi Device Info. Di sini aku contohin pakai DevCheck dan AIDA 64, tapi aku pakai DevCheck dulu, langsung ke hardware-nya aja. Terus kita geser ke bawah. Untuk memori RAM-nya ini cuma 4 GB aslinya ya. Untuk memori ROM-nya aslinya 32 GB, terbacanya 20,49 GB, ini artinya 32 GB.
Ya kan ada unsur tipu-tipunya ya. Untuk memorinya aslinya cuma 4/32, tapi di tentang telepon di edit tadi digede-gedein seolah-olah 6/128 biar konsumen itu pada tertarik. Ini baru pakai aplikasi DevCheck. Kita cek pakai AIDA 64 lagi biar tambah pasti ya. Kalau pakai satu aplikasi nanti takutnya aplikasinya yang salah, jadi kita cek pakai dua. Kita ke AIDA 64 dan ke sistemnya. Terus kita geser ke bawah, kita cari RAM ya. Ini RAM terpasangnya juga 4GB LPDDR4X. Ini artinya 4GB. Terus untuk ROM-nya ini 22,86, artinya 32GB. Jadi yang benar yang di aplikasi ini ya, di DevCheck dan AIDA 64. Yang ditentang ponsel 6/128 tadi hoax banget nih. Jadi tentang ponselnya kan kayak gini, RAM-nya 6GB, RAM-nya 128GB. Terus di belakang boxnya juga sama, RAM 6GB dan ROM-nya 128GB. Jadi yang ada di tentang ponsel sama yang ada di sini itu hoax banget ya. Kita mau beli HP RAM 6GB, ROM 128GB kok harganya cuma 600 ribuan, itu kemungkinannya juga HP-HP kayak gini nih. Tapi kalau soal memorinya ini lebih ke gacha sebenarnya ya, atau istilahnya untung-untungan kayak gitu. Kalau kita lagi untung kita dapat memori yang gede, misalkan beneran 6/128 gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak untung ya dapatnya kayak gini nih, jauh di bawah 6/128 kayak punyaku ini. Nah selanjutnya masih di kekurangannya nih, di HP yang nggak ori ini juga nggak ada sensor gironya loh. Kita coba cek pakai aplikasi DevCheck ya. Ini nggak ada sensor giro sama sekali. Padahal untuk Oppo A83 yang ori kan ada gironya, tapi gironya itu masih giro software. Ya tapi lumayan sih ada giro software untuk yang ori, tapi yang ini loh nggak ada gironya sama sekali nih. Nggak ada gironya sama sekali ya. Kalian coba lihat, nggak ada gironya nih. Ini aneh banget ya HP-nya. Harusnya sih kalau memang Oppo A83 kan ada giro juga. Selanjutnya untuk kekurangan yang terakhir, menurutku HP-HP kayak gini soal keawetannya ini perlu diragukan juga ya. Soalnya untuk keawetannya juga nggak bisa diharapkan. Kan tadi nggak dikasih kartu garansi yang resmi ya. Kartu garansinya juga cuman garansi ya, tertulis doang di judul penjualnya. Tapi kan nggak dikasih kartu garansi yang resmi, jadi nggak ada buktinya gitu ya kan. Untuk servisnya kalau kita bawa ke service center Oppo, klaim garansi juga pasti bakalan ditolak HP-HP kayak gini. Soalnya kan ini bukan HP yang ori ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke kelebihan HP ini. Kelebihan pertama menurutku ya, untuk yang pertama kita bisa dapetin HP dengan harga 600 ribuan yang kalau dipakai itu lumayan enak. Tapi jujur aja aku pakai HP ini juga kerasa lumayan enak walaupun harganya cuma 600 ribuan. Yang kedua, kita bisa dapat HP dengan RAM 3GB atau RAM 4GB dengan harga 600 ribuan juga. Jadi HP harga 600 ribuan kita bisa menikmati RAM 3 atau 4GB. Contohnya punyaku ini kan tadi saat aku cek RAM aslinya cuma 4GB, tapi ya lumayan lah ya, harganya cuma 600 ribu. Oke, yang ketiga untuk kelebihannya, kita bisa pakai HP murah dan serasa pakai Oppo A83. Kalau dipakai kayak gini sih, HP ini memang kerasa lagi pakai Oppo A83 juga. Tapi kekurangannya ya tadi nggak ada time store, game center, sama up market ya. Oke ya, yang selanjutnya untuk kelebihan yang keempat, udah nggak ada lagi sih, cuma 3 aja untuk kelebihannya. Itu menurutku pribadi ya, kalau kalian mau nambahin aja di kolom komentar. Oke ya, mungkin gitu aja untuk video kelebihan dan kekurangan dari Oppo A83 6/128 murah harga 600 ribuan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.